Bukan jangan yang menang dikecil yang kalah kecil yang menang. Berarti ada masalah. Masalah itulah yang kita leburkan. Berarti di mana tak masalahnya adalah sebuah kejujuran. Kalau jujur seluruh pengurus Bapak Ibu Pilpres 2019 dari Sabang sampai Merauke, tidak kado masalah Pak. Pakai tangga takwa. Takut ya kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, manden ke saudara, den menang. Den urus, kok den ke saudara, kok urusan den ke saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, Bapak, lah bisa kita mulai Pak ya. Babu, Ibu belakang Pak. Ya lah, ada yang lalu nampak. Nah, anak-anak remaja, itulah siap, lah bisa kita mulai. Nah, lah. Ulang deh Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuh. Nah, ya bentuk itu 2 kali yang membaca salam, 2 kali pula badok-badok ini. Nah, boleh salam ketiga Pak kau. Salam ketiga kau mungkin parang orang sisim saja. Lah, mulang nang 3 kali Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allazi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Bapak RW, langsung sama kita hormati Bapak RW YouTube, Bapak RT YouTube, Bapak Presiden YouTube, Gubernur YouTube ya. Kemudian seluruh masyarakat dan jamaah YouTube. Nah, supaya jangan ada intervensi di antara kita. Di mana mai penceramah kau? Di masjid kau tadi itu. Kau salami Pak RW, Pak Gubernur, kau orang tak dah. Lah kena intervensi lo kayaknya. Jadi seluruh jamaah masjid, musola dan ada di Sumatera Barat dan sedang menonton YouTube. Nah, kita salam dari studio YouTube. Kemudian termasuk juga Bapak pimpinan PBB. Ya. Kemudian seluruh presiden dan wakil seluruh dunia, negara-negara dan bangsa-bangsa. Apakah itu Swiss, Tibet, Maroko, Arab Saudi, Eropa, Australia, Afrika, dan Asia. Nah, Perdana Menteri, seluruh presiden, baik India, Singapura, dan lain sebagainya. Nah, kita salam di studio. Termasuk itu Pak Badul. Termasuk Pak Perikudua. Kemudian termasuk di situ Pak Zal Sanusi. Bahasa itu Buya kita. Buya Rosa Tajong. Nah, kita salam di studio. Kemudian seluruh mahasiswa dan mahasiswi UIN Padang, Bung Hatta, UMP, UNAN, UNES, ya, STEMI, dan dari kita Padang, dan seluruh universitas dan institut dan ada di seluruh Indonesia dan sedang menonton. Mengerti tidak mengerti dengan apa yang aku sampaikan, yang penting ya Pak bisa menonton. Bapak sedang jemaah rahimakumullah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam kini ikolah pertemuan nangka sekian kali gitu di YouTube. Jadi mata kita masih bisa untuk mencari Mak Ipin berceramah pada YouTube. Itu sebuah nikmat. Itu sebuah nikmat. Jangan kecil itu laknat. Nonton Mak Ipin ceramah itu kena laknat enggak. Kita menonton ceramah Mak Ipin kok. Ya. Kita pahami itu dengan hati, kita dengan ingatan, itu nikmat. Kita dengarkan telinga kita jelek ceramah ke itu, wah itu nikmat. Alah. Kau dapat lo menongko, dapat lo snack setiap, itu nikmat. Bentuk kita ngaji disuruh, Bapak Ibu nomor mati ya, tiba kuenya, tiba kue sapi, ya. Tiba kue balu, tiba goreng bawang, tiba goreng tongkang, tiba nasi, sepinggan gadang, tiba pula gulai kambing, tiba pula goreng ubi. Besar tu je nasi rasan. Jadi nikmat Allah SWT itu kalau kita uraikan Pak Jibril banyak itu tidak dapat ditong. Tidak kata hitong itu Pak. Tidak kata hitong. Air, api, yang kita panggang tiap hari untuk gas. Gas tu dari dalam tanah.
Banyak. Kayu nak kita kopiong tiap hari duk tungku. Itu nikmat Allah kesado itu Bapak Ibu. Awak ada ya sadar. Bapak, ada sadar Pak? Enggak sadar Pak harus carut itu. Itu nak kaji itu nak seketik tu ya Pak. Yang penting awak mengakui itu punya otonala kesado Pak. Kadang batin awak kau tak mengakui sebab dia lah terhijab tadi. Kalau lah terhijab apa jadinya? Hilang dak rasa awak bertuhan. Itu inti tu. Ibu dapat tak kalau lah terhijab tadi? Hilang rasa awak ada Nabi Muhammad. Kalau lah terhijab hati itu. Hilang rasa awak ada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu bisa untuk menunjuk awak. Menunjukkan awak dari muruk kepada nenek lo. Kau nak salah, kau nak batu di kakak, kau nak batu di kakak. Bila Al-Quran itu kau menunjukkan kawak kalau lewat baca. Lalu akhir untuk mengecek kawaknya terletak di meja. Baca lambu ha. Baca lambu ha. Kan ada betul terus. Awak nak menggari. Jadi tunggu lo Al-Quran itu minta dibuka Pak. Apa ya? Apalagi kini awak di akhir zaman huru hara. Walau selesai lo pilpres Pak ya, bakal ketengkang kesadua. La ilaha illallah. Nanya si A menang. Nanya si B menang. Nanya si A balik si A menang. Nanya si B menang. Quick kun ambo 50 banding 8 balik. Quick kininya 8 balik banding 60. Quick kininya hitung suaranya 8 balik banding 70. Quick kininya 70 banding 8 balik. Entah mana yang salah, entah mana waktu, entah mana yang salah. Allahu a'lam wa Pak nan barmati. Tetapi hati nurani rakyat itu tidak bisa dikecuali Pak. Nah Pak, celik TPS ko, kon menang. Pai ke TPS ko, kon menang. Pai TPS ko, kon menang. Banyak si A menang dibanding si B, tapi si B bisa aja menang. Apa ada dah? Berarti ada problem. Berarti ada konslet. Berarti ada persoalan. Berarti negara awak di dalam keadaan bermasalah Pak. Iku beralik sekali 5 tahun Pak. Pilpres. Memilih pemimpin. Baca rohnya menyatukan ati Allah wa ati Rasul. Ikuti Allah, ikuti Rasul wa ulil amri minkum dan umara kamu. Sedangkan umara rusak. Umara kekuasaan awak gitu rusak Pak. Nah, mari berani mau ngecek rusak kalau kacau balau situasi. Tapi kalau situasi aman-aman adem-adem dah, gue kagak berani dah. Ya, kalau ngomong-ngomong kekuasaan itu rusak saat ini, gue gak berani gak. Tapi kalau kenyataan di lapangan ini kok rusak, kok kacau, kok uang bacakak, nah, kok uang makatengkang sih kok. Bermasalah dari Sabang sampai Merauke Bapak dan Bapak itu berani mau ngecek masuk negara, kok kacau. Tapi kalau adem-adem doang gitu kan. Adem-adem doang, poyak ke Aceh, damai. Orang bercakap masalah pemilu ndak ada. Poyak ke Sumbar, adem-adem aja gitu. Poyak ke Banten, adem-adem aja gitu ya. Poyak ke Papua, adem-adem aja. Siapa yang menang di sini? Si A. Ya. Damai rasanya. Siapa yang menang si A, tapi yang bercakap. Nah, itu berarti ada masalah. Nah. Yang ndak ada Bapak Normati setelah alumni Pilpres 2019 Malaysia kejujuran. Nah. 5 lembaga survei Pak Ibu nan hormati. Survei memenangkan si A, tetapi kenyataan di lapangan si B yang menang. Berarti ada masalah. Berarti ada problem gitu kan. Di mana masalahnya Bapak Normati? Ndak lebih dan ndak kurang adalah kejujuran. Kalau lembaga survei jujur sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh rakyat. Rakyat memenangkan si A, tetapi si survei memenangkan si B, berarti itu ada problem. Ada apa? Nah, siapa yang tidak jujur itu adalah pelaku. Pelaku itu siapa? Manusia. Manusia itu siapa? Terdiri dari hati, kaki, tangan, ruh, terus sekali. Manusia itu punya hati. Di mana letak kejujuran dalam hati? Aku hati, kau kira pelok Pak.
Aku kira pelok lu, ya. Ndak lembaga survei itu kira pelok lu, hati orang yang membuat survei itu kira pelok lu. Jadi kini ko alun disalahan, ndak disalahan KPU doh, ndak disalahan lembaga survei dah. Ndak disalahan pula presiden dah. Nah. Siapa pula nama apa acara apa? Pat. Nah, Bapak dan hormati lah. Ya kalau pingin memeloi survei, peloi hati orang yang membuat survei itu. Orang nama itu, hatinya peloi. Pingin memeloi kekuasaan, hati kekuasaan itu peloi. Saya yang berkuasa, hati itu peloi. Salah muncul omongin cik Pak. Kalau salah tolong peloi Pak ya. Kalau pingin memeloi KPU, hati KPU itu peloi. Sebab letak sebuah kejujuran itu ada di dalam hati Pak Ibu dan hormati. A, yo A denyo. B, yo B denyo. Indah, yo. Dua tu yo dua. Tiga tu yo tiga. Si A menang, ayo menang si A. Si B kalah, yo kalah si B. Nah. Bukan yang menang dikecil yang kalah kecil yang menang. Berarti ada masalah. Masalah itulah yang kita leburkan. Berarti di mana tak masalahnya adalah sebuah kejujuran. Kalau jujur seluruh pengurus Bapak Ibu Pilpres 2019 dari Sabang sampai Merauke, tidak kado masalah Pak. Nah, berarti ada penyakit dalam diri manusia. Yang menghalangi sebuah kejujuran yang terletak dalam hati manusia salah satunya Pak. Lah kan ikut ke sado Pak. Dimpinya deko Pak. Timpi tidak agama deko ni Pak. Awak akan mencari umarok ke Pak? Awak akan mencari presiden. Awak akan menjadi pimpinan. Nah, berarti ada enggak fungsinya agama di situ Pak Ibu? Fungsi akhlak yang diajarkan oleh agama ada enggak? Fungsi kejujuran yang diajarkan oleh agama untuk menyelesaikan masalah? Lain selesai masalah kau deko sebab dek menen kopiang. Kan enggak ada Pak. Tolong KPU si B yang menang, tolong si disogok supaya si A yang menang. Bintik dia kau. Lebih bisa aku menyelesaikan masalah apa? Tidak. Parang mulia negari dia sudah kau Pak. Piti ke ikut sungguh banyak Pak. Nah. Awak malu, karir awak hancur, awak dihina orang, hatiku Pak. Yanan ja'al haq wa zahaqal batil Pak. Menang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Ayo kamu menyuruhnya Pak, busuk kata Pak. Nah salah-salah tu. Menyuruhnya kata. Akhirnya mana tiba? Karir hancur, awak kena pecat, awak malu Pak Ibu dan hormati, bobrok masuk neraka. Karena munafik. Kalau lah jujur Pak Ibu dan hormati ayalah. Di situ maka kau. Masalah ndak ada. Nah. Pilpres awak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur. Menang tu yang menang, kalah tu yang kalah. Ada fungsi agama di situ Bapak Ibu, yakni yang menyatukan kepada kita, nah. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah At-Taubah. Kita baca juga ayat guys, Bapak Ibu dan hormati. Ada ndak kaitannya juga ayat surah At-Taubah ayat 9 balik, Pak? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai manyo yang orang beriman, takutlah akan Allah. Ya, takutlah akan Allah dan adalah kamu beserta orang yang dan hendaklah kamu beserta orang yang benar atau jujur. Takut kepada Allah dan hendaklah kamu berserta orang yang jujur. Baca itu Pak. Nah, bisa kita tangkap itu Pak. Jadi bahasa yang bisa menyelesaikan masalah ku kesado Pak. Dari Sabang sampai ke Merauke kok. Yang pertama sekali adalah takut kepada Allah. Allah. Nah, awakku makhluk sudah Pak. Khalik yang akan menyelesaikan masalah aku. Dengan catatan pakai tangga takwa. Takut ya kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, manden ke saudara, den menang, den mengurus, kau den ke saudara, kau urusan den ke saudara. Tapi kalau takut kepada Allah, hilang sebuah kesombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.